Oke, cek cek. Udah masuk ya suaranya ya? Nah, ini sebelum acaranya dimulai, kita kenalan ke jargon dari Safari HMJ dulu ya. Oh, Safari PAI. Nah, jadi, nanti ketika ada aba-aba Safari HMJ, jawabannya membangun silaturahmi, perluas relasi bersama HMJ PAI. Oke, mungkin dari teksnya sudah di-share di grup masing-masing ya. Jadi, ketika nanti mungkin dari MC maupun moderator meminta kita untuk bersama-sama menyemarakkan jargon dari Safari HMJPAI ini, jawabannya membangun silaturahmi, perluas relasi bersama HMJ PAI. Gitu ya. Mungkin kita bisa bareng-bareng gladi jargon Safari HMJ dulu ya. Dari teman-teman mungkin bisa on mic nggak apa-apa, biar lebih semarak walaupun nanti suaranya bakalan bersatu. Nah, nggak apa-apa. Jadi boleh setelah ini silakan on mic semuanya, silakan on mic. Nanti saya kasih aba-aba dan kita bersama-sama menyemarakkan jargon dari Safari HMJPAI. Oke, sudah on mic semua ya? Yuk on mic dulu. Mantap. Kita kasih aba-aba ya. Safari HMJPAI, jawabannya membangun silaturahmi, perluas relasi bersama HMJPAI. Mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin langsung saya serahkan ke MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA beserta jajarannya. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Ali MPD jajarannya. Kepada yang terhormat Malik Ibrahim Malang, Bapak Mujtahid MAG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Saudari Firda Galuh Pertiwi. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Wali Songo. Yang kami hormati segenap panitia dan tak lupa para tamu undangan yang berbahagia. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Safari HMJ PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bersama HMJ PAI UIN Wali Songo dengan tema membangun tali silaturahmi di masa pandemi bersama HMJ PAI UIN Maliki. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang proklamator alam, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah, yakni ad-dinul Islam. Saya selaku membawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjut acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat pemaparan proker HMJ, acara yang kelima bincang santai, acara yang keenam doa, dan acara yang terakhir penutup. Sebelum kita menuju acara yang kedua, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara awal hingga akhir berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ala hadhihi niyah.
Dilanjut acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh saudara Sofiullah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي تكذبان. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Biarlah lantunannya menyeruak ke seluruh cakrawala, namun maknanya tetap terpatri dalam sanubari. Dilanjut acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kepada Saudari Firda Galuh Pertiwi kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Haji Nur Ali MPD beserta jajarannya. Yang terhormat kepada Ketua Jurusan PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Mujtahid MAG. Yang terhormat kepada Rektor UIN Wali Songo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufik MAG. Yang terhormat kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan UIN Wali Songo, Tumnazi Sadatul, dan juga kepada semua pengurus HMJ PAI UIN Malang dan HMJ PAI UIN Wali Songo Semarang. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI UIN Wali Songo dan juga kepada seluruh pengurus HMJ PAI UIN Wali Songo yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mau diajak untuk saling menyambung tali silaturahmi dengan kami, dengan HMJ PAI UIN Malang. Semoga dengan adanya acara ini nanti kita bisa sharing-sharing, kita bisa berbagi pengalaman di himpunan masing-masing. Dan juga saya mewakili dari seluruh pengurus HMJ PAI UIN Malang meminta maaf apabila nanti dalam pelaksanaan acara pada pagi hari ini ada kekurangan dan masih ada hal-hal yang tidak berkenan di HMJ PAI UIN Wali Songo. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan. Dilanjut sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua HMJ PAI UIN Wali Songo kepada Saudara Nazih Sadatul Kahfi, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat jajaran Rektorat Pimpinan Universitas UIN Maliki Malang dan kepada pimpinan Rektorat UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya, kepada yang terhormat Saudari Firda Galuh Pratiwi selaku Ketua Umum HMJ PAI UIN Maliki beserta jajarannya, dan segenap seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI UIN Wali Songo Semarang yang saya banggakan dan saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, hidayat serta inayahnya kita semua dapat melaksanakan acara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Qur'aniyah. Semoga kita semua tergolong umatnya yang kelak mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nazih Sadatul Kahfi selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI UIN Wali Songo Semarang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus Himpunan PAI UIN Maliki Malang yang sudah berkenan mengajak kami dalam acara Safari HMJ PAI. Suatu kehormatan bagi kami
karena telah diberi kesempatan untuk studi banding dengan HMJ PAI UIN Maliki. Meskipun acara Safari HMJ PAI atau studi banding kali ini dilaksanakan secara daring, semoga tidak mengurangi kekhidmatan dalam acara nantinya. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan HMJ PAI, termasuk dalam program kerjanya, baik itu dari HMJ PAI UIN Maliki maupun HMJ PAI UIN Wali Songo Semarang. Lebih penting lagi menjalin silaturahmi dan menambah relasi antar sesama mahasiswa PAI pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Apabila dari kami HMJ PAI UIN Wali Songo banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dari kami, Allahumma fiq ila hawtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjut acara yang keempat, yakni pemaparan proker dari setiap HMJ. Diawali dari HMJ PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Oke, baik. Langsung saya mulai ya. Jadi ini kami akan memaparkan tentang program kerja dan anggota-anggota yang ada di HMJ PAI UIN Malang. Jadi di HMJ PAI UIN Malang ini ada 6 divisi dan juga 1 dari BPH. Nah, di sini BPH memiliki 4 anggota, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan juga bendahara. Tugas dari ketua sendiri, ini dengan warga PAI, menjalin komunikasi yang intens dengan ketua DMAF, jalannya organisasi, mewakili organisasi dalam tangani surat menyurat yang berkaitan dengan administrasi organisasi, mendampingi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh semua bidang pihak jurusan dan fakultas. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya ketua ini juga memiliki tugas untuk menjalin hubungannya, mungkin contohnya di pihak jurusan, baik itu ke ketua jurusan maupun ke dekan atau wakil ketua yang berada di luar HMJ PAI, mungkin akan menjadi tugas dari tentunya untuk evaluasi dan koordinat sebulan sekali menggantikan. Nah, jadi bisa menjalankan di salah satu kegiatan juga bertugas di himpunan. Setiap pengurus itu dari wakil. Selanjutnya sekretaris. Nah, sekretaris ini sudah diketahui ya, umumnya kan pasti berhubungan dengan surat menyurat, administrasi, dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilihat juga mungkin. Kemudian kita upload di blogspot kita, dan juga ada satu proker lagi sebenarnya, yakni proker insidental yang mana tidak terikat waktu. Nah, proker kita adalah redaksi ama, yakni koran online. Jadi setiap ada kegiatan di himpunan, kita masukkan dalam redaksi ama, yakni koran online.
Begitu. Terima kasih. Sekian dari Divisi Jurnalistik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah Divisi Networking. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Networking, jumlah kami seperti yang ada di gambar, ada 8 orang. Adapun job description-nya itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai public relationship, baik di tingkat jurusan ataupun di luar kampus, mengaktifkan PAI dalam kegiatan yang bersifat sosial baik di dalam maupun di luar kampus, mengorbir warga PAI dalam setiap event HMJ PAI, menampung aspirasi warga PAI dan menyampaikan ke HMJ PAI dan pihak jurusan, bertanggung jawab penuh terhadap orientasi jurusan atau OSJUR PAI, melaporkan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada semua pengurus HMJ PAI, bertanggung jawab kepada ketua. Adapun propernya, next. Di divisi networking sendiri terdapat 3 proker, yakni Open House dan Kungfu, FKK atau tingkatan dari Forum Ketua Kelas dan Safari HMJ. Nah, adapun dari tujuan dari program kerja Open House dan Kungfu, yakni menyambut mahasiswa baru, mengenalkan himpunan mahasiswa jurusan PAI dan hal-hal yang berkaitan dengan jurusan PAI, semisal fasilitas, terus hal-hal kaprodian dan jajarannya. Nah, adapun dari tujuan dari adanya program kerja FKK, yakni adalah menyambung tali silaturahmi antar ketua kelas, rekomendasi dan keluhan sebagai media untuk menyampaikan rekomendasi dan keluhan. Adapun medianya yakni kemarin ada Google Form, tapi kami menggunakan media Jet Form, yaitu yang berjudul Serap Aspirasi. Terus adanya bincang santai antar angkatan, terus dan sebagai media penyalur informasi. Nah, adapun maksudnya yaitu setiap kegiatan yang ada di HMJ PAI, misalnya ada webinar nasional, misalnya ada lomba-lomba, itu tersalurkan lewat media FKK ini, forum FKK ini. Adapun tujuan dari Safari HMJ yang berlangsung saat ini yaitu sebagai media untuk menyambung tali silaturahmi antar HMJ, kedua sebagai studi banding demi kemajuan PAI. Semoga dari feedback dari kegiatan ini bisa memberi manfaat buat HMJ masing-masing, dari HMJ Wali Songo dan dari HMJ Malang. Terus sebagai menambah relasi dan saling mengenalkan kultur dan budaya masing-masing HMJ. Semoga setelah kegiatan ini tali silaturahmi ini tidak sampai berhenti pada kegiatan ini. Mungkin habis ini bisa ada sharing-sharing atau dan bagaimanapun. Mungkin bisa lewat chat atau bagaimana. Dari divisi networking cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut dengan divisi yang lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah dari divisi intelektual. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya divisi intelektual. Job description-nya yang pertama adalah bertanggung jawab kepada Allah, kemudian mengembangkan keintelektualan dan keilmuan warga PAI, menghidupkan nuansa ilmiah dan lain sebagainya. Bisa dilihat di share screen. Bisa lanjut ke prokernya, operator. Yang pertama, program kerjanya adalah webinar kepenulisan. Nah, webinar kepenulisan ini tujuannya adalah menambah wawasan mahasiswa baru dalam bidang penulisan yang baik, serta melatih skill kepenulisan bagi mahasiswa baru. Namun yang jadi catatan penting bagi kita semua, webinar kepenulisan ini lebih terfokus kepada webinar kepenulisan ilmiah
yang mana membekali mahasiswa baru terkait strategi menulis jurnal yang baik, kemudian makalah yang baik, dan harapan kami dengan adanya webinar kepenulisan ini mampu mendukung tujuan atau mendukung syarat kelulusan bagi PAI di UIN Malang, yang mana diharuskan untuk minimal mempublish satu jurnal di jurnal yang terreputasi atau minimal SINTA, yang terreputasi SINTA. Nah, untuk webinar kepenulisan sendiri sasarannya adalah maba, dan ini menjadi proker tahunan atau proker rutinan bagi HMC PAI. Kemudian yang kedua ada fokus group discussion. Nah, setelah diberikan bekal melalui webinar kepenulisan, kami memberikan pelatihan mahasiswa untuk berpikir kritis dan berinteraksi secara dialogis menanggapi berbagai problematika pendidikan Islam dalam dinamika sosial. Nah, FGD ini sifatnya adalah semi diskusi. Namun untuk tahun ini FGD alhamdulillah bisa dilaksanakan semi offline karena kemarin coronanya sudah agak mereda, jadi bisa dilaksanakan semi offline dan ini terbuka bagi umum. Kemudian yang ketiga, essay competition. Setelah kita memberikan pelatihan penulisan, kemudian kita memberikan ruang untuk berpikir kritis dan dialogis secara analitis, baru kita memberikan ruang untuk menuangkan pemikiran tersebut dengan tulisan melalui essay competition. Essay competition ini menjadi proker yang baru bagi HMC PAI UIN Malang, di mana kami ingin bagaimana mereka tidak hanya berhenti pada pemikiran di kepala saja, tapi juga bisa dituangkan sehingga mereka punya karya yang nanti bisa dikembangkan, entah itu dikembangkan menjadi tulisan jurnal atau skripsi nantinya. Nah, ini sasarannya adalah mahasiswa PAI UIN Malang angkatan 2019 sampai 2021. Kemudian ada satu proker insidental dari divisi intelektual, yaitu Ahad Cerdas, di mana Ahad Cerdas ini berisi muatan konten yang materinya yang memurojaah materi-materi ke pendidikan agama Islaman dari semester 1 sampai semester 7. Tujuannya adalah memberikan materi-materi yang sekiranya sudah lupa atau mungkin informasi-informasi baru sehingga mereka tidak hanya paham di semester yang ketika mereka diajarkan, tapi juga paham terkait teori-teori pendidikan dan kealislaman. Untuk Ahad Cerdas sendiri itu berbentuk pamflet, jadi dibuat pamflet kemudian di-share setiap hari Ahad. Sekian dari divisi intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Selanjutnya adalah divisi PSDM. Kepada yang bertugas, banyak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai jobdesk dan proker dari divisi PSDM. Ya, yang jobdesk pertama yaitu bertanggung jawab kepada Allah seperti yang ada di share screen, lalu mengklasifikasikan dan memfasilitasi pengembangan minat bakat warga PAI ya sesuai dengan namanya PSDM, pengembangan sumber siswa. Lalu mengembangkan minat dan bakat warga PAI, bekerja sama dengan seluruh pengurus dan seterusnya. Bisa dilanjut ke prokernya. Nah, untuk program kerja dari divisi PSDM sendiri ada dua, yaitu yang pertama grup minat bakat dan yang kedua adalah IF, Islamic Education Festival. Nah, grup minat bakat ini tujuannya yaitu untuk mewadahi minat bakat dari mahasiswa, khususnya ya di warga PAI. Karena
semua mahasiswa warga PAI itu pasti mempunyai soft skill atau bakat-bakat yang sudah ada atau basic-basic yang sudah ada di jenjang-jenjang break sebelumnya, seperti qiraah di SMA. Nah, itu supaya tidak hilang di universitas. Nah, sehingga di divisi kami di jurusan PAI ya, itu mengadakan grup minat bakat. Nah, grup minat bakat di sini untuk tahun ini ada 5, yaitu public speaking yang MC public speaking-nya berupa MC sama pidato, lalu kori, lalu multimedia yang berupa fotografi sama solo religi. Nah, bagaimana mekanisme dari grup minat bakat? Nah, untuk grup minat bakat ini sasarannya adalah mahasiswa baru. Jadi untuk mahasiswa baru kan pasti ada grup official maba PAI. Nah, itu dari kami divisi PSDM itu membagikan link Google Form yang dimana itu berisi pilihan-pilihan dari cabang minat bakat tersebut. Nah, grup itu di-share di grup official maba PAI-nya. Nah, itu nanti mabanya kan mengisi link itu. Terus diarahkan untuk masuk grup WhatsApp sesuai cabang minat bakatnya. Nah, di grup minat bakat tersebut sudah ada mentor dan juga sudah ada RPS. Nah, jadi antara mentor dengan penanggung jawab cabang minat bakatnya itu juga sudah ada komunikasi serta koordinasi, sehingga pelaksanaan bimbingan dari mentor juga tidak miskom. Lalu yang kedua adalah IF, Islamic Education Festival. Proker ini merupakan salah satu proker yang mengisi hari ultah PAI atau Des Maulidiah PAI. Nah, IF ini berisi lomba-lomba. Nah, lomba-lombanya berupa apa saja? Lomba-lombanya ini berupa dari grup minat bakat yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi antara grup minat bakat dengan lomba IF itu sama. Tadi kan di minat bakat ada 5 lomba. Ada cabang minat 5 cabang. Nah, jadi di IF itu juga 5 lomba. 5 lomba dari cabang-cabang minat bakat itu. Jadi tujuan IF sendiri itu ya untuk memfollow up, untuk meneruskan dari apa yang sudah diperoleh di grup minat bakat sehingga bisa dituangkan di berbagai macam perlombaan. Salah satunya adalah di Islamic Education Festival ini. Untuk sasarannya ini untuk semua warga PAI dari angkatan-angkatan sebelumnya juga ikut memeriahkan acara IF ini. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari proker PSDM. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya adalah dari divisi keagamaan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari divisi keagamaan HFJ PAI Malang akan menyampaikan dan memperkenalkan dari proker-proker kami. Yang pertama dari job description dulu ya. Yang pertama bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan pengurus HMJ dan warga PAI, mengembangkan pengetahuan keagamaan, melaporkan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada semua pengurus HMJ PAI, memfasilitasi warga PAI dalam kegiatan keagamaan, bertanggung jawab kepada ketua. Lalu yang terakhir membangun nuansa Islami di grup warga PAI. Dari divisi keagamaan mempunyai 3 program kerja. Yang pertama, Khatmil Quran. Khatmil Quran ini sudah
harusnya berjalan 4 kali, dan untuk yang terakhir akan dijalankan pada pertengahan bulan ini. Mengenai tiga kali perjalanan proker ini, yang pertama memiliki sasaran dari pengurus HMJ PAI sendiri. Lalu untuk pelaksanaan yang kedua dan ketiga itu melingkupi dari pengurus HMJ PAI, lalu seluruh warga PAI dari angkatan 18 hingga angkatan 21. Mengenai Hotmail Quran ini memiliki tujuan yaitu ya untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan teman-teman dari PAI. Mengenai gambaran umumnya yaitu kita melakukan pembagian perjus ke angkatan, lalu ditutup dengan doa bersama, dan biasanya ada mauidhah hasanah dari orang-orang yang telah diundang. Lalu yang kedua ada PHBI. PHBI ini merupakan kegiatan yang dilakukan HMJ PAI, dilakukan divisi keagamaan sekali kepengurusan, yaitu kemarin dilaksanakan tanggal 20 Oktober yang bertempat di daerah Malang Kota, di Yayasan At-Taufik Yatim Piatu At-Taufik. Kemarin juga acara PHBI ini memiliki tema yaitu meneladani sifat Nabi Muhammad untuk memperkuat tali silaturahmi. Juga memiliki gambaran umum seperti acara-acara pada umumnya. Kita melakukan doa bersama ketika Maulid Nabi, lalu memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan. Lalu yang ketiga ini masih proses dan coming soon ya, festival keagamaan ini, dan merupakan juga proker baru di divisi keagamaan HMJ PAI. Mengenai gambaran umum dari proker tersebut, yaitu kita mengadakan beberapa lomba yang dimana sasarannya nanti ada dari warga PAI. Mengenai lomba-lomba tersebut kita mengadakan 3 lomba, yaitu poster keagamaan, lalu ada orasi keagamaan, yang terakhir juga puisi keagamaan. Ya, sesuai dengan kita dari divisi keagamaan, semuanya lomba juga berhubungan dengan keagamaan. Cukup dari pemaparan program divisi keagamaan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya adalah dari divisi entrepreneur. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya MC. Saya di sini perwakilan dari divisi entrepreneur akan menyampaikan program kerja dari divisi entrepreneur. Nah, sebelumnya, baik, di divisi entrepreneur ini ada 3 program kerja, yaitu yang pertama ada kolaborasi bisnis pihak eksternal, ada webinar kewirausahaan, dan juga PDH atau seragam HMJ. Nah, yang pertama ada kolaborasi bisnis pihak eksternal. Nah, ini jadi nanti kita membuka untuk bisnis-bisnis dari pihak luar jika ingin bekerja sama dengan HMJ PAI. Jadi ini tujuannya adalah untuk melatih kemampuan berwirausaha untuk masyarakat umum, baik dari mahasiswa UIN ataupun di luar UIN. Nah, sasaran dari kolaborasi bisnis pihak eksternal ini adalah dari masyarakat umum secara luas dan juga mahasiswa UIN secara khusus gitu. Nah, kolaborasi bisnis ini dijalankan dari awal periode mulai akhir bulan Juli sampai akhir periode nanti bulan November, akhir November. Nah, alhamdulillah kolaborasi bisnis ini sudah berjalan
dan ada 3 bisnis pihak eksternal yang bekerja sama dengan HMJ PAI. Yang pertama ada kaos Tugu Maliki, yang kedua ada camilan, yang ketiga ada hampers atau gift box gitu. Yang selanjutnya adalah proker atau program kerja webinar kewirausahaan. Nah, webinar kewirausahaan ini memiliki tujuan untuk mengembangkan atau menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa UIN maupun masyarakat umum. Jadi ini kemarin sudah terlaksana alhamdulillah pada tanggal 30 Oktober. Nah, webinar kewirausahaan ini adalah merupakan program kerja inovasi ya. Jadi baru diadakan di periode tahun ini. Jadi sebelumnya itu belum ada webinar kewirausahaan. Nah, sasaran dari webinar kewirausahaan ini adalah masyarakat umum ya. Jadi baik mahasiswa maupun non-mahasiswa bisa mengikuti gitu. Yang selanjutnya ada PDH atau seragam dari HMJ PAI. Jadi seragam untuk HMJ PAI ini itu dihandle oleh divisi entrepreneur. Nah, tujuannya apa? Untuk menumbuhkan kekompakan antar pengurus HMJ PAI gitu. Jadi setiap acara itu PDH biasanya memakai PDH ini yang sudah dihandle oleh divisi entrepreneur. Sekian dari divisi entrepreneur. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik, terima kasih. Dari HMJ PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, alhamdulillah semua divisi sudah tersampaikan. Untuk selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari progres atau proker HMJ PAI UIN Wali Songo Semarang. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indris Ningrum. Di sini saya sebagai moderator untuk penyampaian proker per divisi dari HMJ PAI UIN Wali Songo. Sebelum masuk ke pemaparannya, di sini kami akan memaparkan video perkenalan anggota dari HMJ PAI UIN Wali Songo. Gak jalan nih. Di jam. Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Wali Songo Semarang memiliki sebuah himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Wali Songo PAI periode 2021 memiliki visi menjadikan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam yang solid, inovatif, gigih, aktif, dan progresif dengan 4 prinsip di bawah pimpinan Ketua Umum Nazi Sadatul Kahfi bersama Koordinator Divisi Alza Nabil Zamzami dengan Sekretaris Intan Sukmasari dan Andi Setiawan dengan Bendahara Rania Putri dan Wahyu Radifatul. HMJ PAI UIN Wali Songo memiliki 4 divisi, yakni Divisi Internal, Divisi Eksternal, Divisi Pendidikan dan Penalaran, Divisi Komunikasi dan Informasi. Divisi Internal dikoordinatori oleh Muhammad Zaki Mashfu'i. Divisi Eksternal dikoordinatori oleh Salsabila Az-Zahro. Divisi Pendidikan dan Penawaran dikoordinatori oleh Muhammad Nazil Rahmat.
Divisi Komunikasi dan Informasi dikoordinatori oleh Widodo Febri Utomo. Prestasi mahasiswa PAI dalam 1 tahun terakhir ini adalah juara 1 Taiji Kuat Senior Putri dalam Sirkuit Nasional Wushu Taolu 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI dan PB Wushu Indonesia. Juara 1 Lomba Esai Nasional yang diselenggarakan oleh Uniswa Jepara. Juara 1 Lomba Cipta dan Baca Puisi Nasional yang diselenggarakan oleh HMPS PAI IAIN Kudus. Dan masih banyak lagi. Jurusan Pendidikan Agama Islam melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan juga memiliki beberapa kegiatan setiap tahunnya, meliputi bakti sosial, tasyakuran wisuda, pelatihan esai, pelatihan makalah, pelatihan desain, kajian pendidikan kontemporer, seminar-seminar, dan masih banyak lagi. Iya, itu tadi video perkenalan dari anggota HMJ PAI UIN Wali Songo. Selanjutnya, sebelum ke pemaparan per divisi, maka saya akan membacakan visi dari HMJ PAI Wali Songo yang menjadikan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam yang solid, inovatif, gigih, aktif, dan progresif. Kemudian visinya yang pertama yaitu menyelenggarakan program kerja HMJ PAI sebagai sarana pengembangan potensi mahasiswa. Yang kedua yaitu membangun budaya HMJ PAI yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara HMJ PAI. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik dengan pimpinan jurusan maupun sivitas akademik sebagai upaya penyaluran aspirasi mahasiswa. Dan yang keempat yaitu mengembangkan HMJ PAI yang berlandaskan kebersamaan serta berperan aktif dalam menyikapi segala bentuk kebijakan kampus. Oke, masuk ke pemaparan yang pertama yaitu dari Badan Pengurus Harian yang akan diwakili oleh Mbak Intan Sukmasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sukmasari, saya perwakilan dari Badan Pengurus Harian. Nah, di sini saya akan memaparkan apa sih program kerja dari Badan Pengurus Harian. Yang pertama adalah anggota dari Badan Pengurus Harian sendiri. Yang pertama, Nazi Sadatul Kafi sebagai Ketua Umum HMJ, lalu Intan Sukmasari sebagai Sekretaris Umum dan didampingi oleh Andi Setiawan yaitu Sekretaris 2. Selanjutnya, Tania Putri Yulistianingrum sebagai Bendahara Umum dan ditemani oleh Wahyu Nadifatul Hasanah sebagai Bendahara kedua. Dan selanjutnya yaitu Alza Nabil Zamzami sebagai Koordinator Divisi. Nah, apa sih tugas dan fungsi dari Badan Pengurus Harian sendiri? Yang pertama adalah mengawasi dan memanajerial divisi-divisi yang ada di HMJ PAI, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masing-masing divisi. Selanjutnya yaitu mengembangkan segala potensi yang ada di dalam HMJ PAI. Yang ketiga, menjalin dan membangun hubungan yang baik dalam internal dan eksternal HMJ PAI. Yang keempat, meningkatkan sistem manajemen administrasi dan keuangan yang ada di HMJ PAI. Yang terakhir adalah mengkoordinir divisi-divisi yang ada di himpunan. Nah, selanjutnya yaitu apa sih program kerja yang ada di HMJ Badan Pengurus Harian. Untuk program kerjanya nggak beda tipis dari program kerja dari UIN Malang. Saya akan memaparkan program kerja harian. Yang pertama adalah Badan Pengurus Harian memiliki program kerja terdiri dari 3 program kerja. Yang pertama adalah tertib administrasi dan keuangan. Di sini tertib administrasi dan keuangan terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah tertib administrasi. Nah, untuk tujuannya
untuk menertibkan administrasi kantor dan keuangan yang ada di himpunan mahasiswa jurusan PAI. Lalu untuk sasarannya sendiri yaitu surat menyurat, ATK, dan laporan keuangan, dan inventaris apapun yang berkaitan dengan administrasi. Selanjutnya yaitu bedah kantor. Bedah kantor sendiri tujuannya yaitu melengkapi inventaris dan memperindah kantor yang ada di HMJ PAI. Selanjutnya yaitu pembuatan seragam untuk pengurus HMJ PAI. Tujuannya adalah sebagai alma mater dari pengurus HMJ tersebut. Selanjutnya program kerja yang kedua yaitu rapat dan evaluasi. Nah, di sini rapat dan evaluasi memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama adalah rapat bulanan pengurus. Yang kedua adalah rapat prakerja yang sebelumnya untuk pembahasan program kerja untuk kedepannya. Yang terakhir adalah rapat kerja. Nah, selanjutnya itu makrab. Makrab tersendiri ada dua, yaitu yang pertama makrab pengurus dan makrab untuk maba. Untuk makrab pengurus di sini memiliki tujuan yaitu mendekatkan dan mengakrabkan pengurus HMJ PAI untuk menunjang kinerja di himpunan. Lalu selanjutnya yaitu makrab maba. Di sini tujuannya adalah mendekatkan dan mengakrabkan warga PAI baru dan menumbuhkan komunikasi serta sosial yang baik antar warga PAI baru. Nah, dari BPH sendiri, insya Allah pada tanggal 19-20 itu akan melaksanakan program kerja yaitu makrab, yaitu GovMa, Gathering Fund Mahasiswa PAI, yang insya Allah dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu. Mungkin itu saja program kerja harian dari Badan Pengurus Harian HMJ PAI UIN Wali Songo. Selebihnya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari Badan Pengurus Harian. Selanjutnya yaitu dari Divisi Internal yang akan dipaparkan oleh Muhammad Fajrul Falah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, mungkin pemaparan sedikit proker-proker dari divisi internal sendiri. Yang pertama ada Haflah Miladiah Harlah PAI. Yang kedua ada EduFest. Yang ketiga ada Nuzul Quran. Langsung saja acara yang pertama itu Nuzul Quran yang dimana itu berkolaborasi dengan divisi eksternal. Jadi kegiatan Nuzul Quran itu dijadikan satu dengan bakti sosial. Dan untuk serangkaian acara Nuzul Quran sendiri itu dari mahasiswa PAI sendiri, setiap angkatan itu mengatamkan Quran seperti itu gambarannya. Dan untuk EduFest sendiri ini sebenarnya dari Dima FITK yang mengajak bekerja sama, yaitu berkolaborasi kepada pihak HMJ PAI. Di situ HMJ PAI mengadakan lomba dai dan daiyah tingkat nasional seperti itu, yang bertepatan pada bulan Mei sampai Juli. Langsung lanjut menuju ke PAI yang ke-51. Di situ banyak serangkaian mulai dari lomba tingkat nasional dan tingkat mahasiswa sendiri. Di tingkat nasional itu ada lomba cover religi dan lomba esai. Dan di tingkat mahasiswa itu ada lomba TikTok Education, ada Duta, LCC, dan banyak lagi. Yaitu serangkaian sebelum ke puncak Harlah PAI ke-51, yaitu ngaji budaya yang kemarin alhamdulillah bisa dihadiri oleh Gus Yusuf Khudori dari Magelang, Tegalrejo. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada mahasiswa Jerukala. Selanjutnya yaitu pemaparan dari divisi eksternal yang akan disampaikan oleh Wasil Lasukana. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya sampaikan atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan terkait divisi eksternal HMJ PAI UIN Wali Songo Semarang. Tugas dari divisi eksternal itu sendiri yang pertama, mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama oleh kampus lain. Yang kedua, menjalin hubungan dengan masyarakat umum. Yang ketiga, mengkoordinir dan menjadi wadah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa PAI di luar kampus. Yang keempat, menjadi penghubung dengan kampus lain. Dan yang kelima, mencari relasi dan menjaga tali silaturahmi dengan kampus lain. Untuk wewenangnya sendiri, yang pertama, mengkoordinasi anggota-anggota dalam melaksanakan tugas serta program kerja yang telah disusun. Yang kedua, mempertanggungjawabkan kerja kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung saja untuk program kerja. Yang pertama, lembaga pendidikan dan lembaga pengabdian. Di sini kita mengadakan baksos yang tujuannya menumbuhkan rasa saling menolong dan peduli kepada sesama manusia. Jadi acara baksos ini kita collab dengan divisi internal. Kita melaksanakan santunan yaitu sosial. Jadi di situ kita di panti asuhan mengadakan buka bersama, lalu ada ceramah, menonton film, dan selanjutnya penyerahan bantuan. Program kerja yang kedua yaitu Forsima. Tujuannya memperkuat relasi dan mempererat tali silaturahmi. Jadi Forsima ini kita ikut Muswil, Musyawarah Wilayah. Saat itu dilaksanakan di Karanganyar, gabungan mahasiswa-mahasiswi PAI dari UIN dan IAIN se-Jawa Tengah. Saat Muswil itu ada sidang, laporan pertanggungjawaban Forsima, dan pemilihan koordinator wilayah atau ketua Forsima PAI Jawa Tengah. Proker ketiga yaitu karya ilmiah. Di sini divisi eksternal mengadakan lomba esai, di mana lomba esai itu sendiri masuk ke dalam serangkaian acara Harlah atau Haflah Miladiah yang menjadi proker dari divisi internal. Tujuan dari kami mengadakan lomba esai ini adalah meningkatkan bakat mahasiswa PAI dalam minat literasi dan tulis-menulis. Untuk proker ini diikuti oleh 21 mahasiswa PAI se-Indonesia, dan dari situ kita memilih 3 terbaik untuk menjadi juara 1, 2, dan 3, dan nantinya seluruh karya peserta akan diupload oleh divisi Kominfo di website HMJ PAI UIN Wali Songo setiap hari Rabu dan Sabtu, agar bisa diakses dan dibaca oleh banyak halayak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Osiola. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Divisi Pendidikan dan Nalar yang akan disampaikan oleh Mbak Istiqomah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan mengenai pendidikan dan penalaran atau yang biasa disebut dengan Diknal. Jadi, Diknal ini itu mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuannya itu pengembangan bakat dan minat mahasiswa PAI dalam bidang pendidikan melalui pengembangan intelektual dan potensi diri mahasiswa. Nah, terus Diknal juga mempunyai fungsi, yakni yang pertama sebagai wadah mahasiswa berprestasi dan ingin berprestasi, yang kedua sebagai ajang belajar bersama dan bertukar pikiran sesama warga PAI, yang ketiga sebagai fasilitator dan ajang belajar bersama, yang keempat sebagai pengembangan intelektual diri. Kemudian Diknal itu juga mempunyai program kerja, yakni yang pertama kajian rutin atau yang biasa disebut juga dengan kantin PAI.
kantin PAI ini tujuannya membangun kecerdasan moral, spiritual, dan intelektual mahasiswa PAI. Sasarannya yakni mahasiswa umum PAI. Jadi, kajian rutin PAI ini tuh dilaksanakan secara online setiap sebulan sekali dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Jadi yang pertama itu kantin PAI itu ada dengan tema membincang prospek PAI di era kekinian pada tanggal 22 Mei 2021. Yang memiliki jumlah peserta 89 peserta. Yang kemudian kantin PAI yang kedua dengan tema bayang-bayang dalam komersial. Jadi itu pada tanggal 19 Juni 2021 dengan jumlah peserta 96 orang. Dan yang ketiga, itu dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada tanggal 9 Juli 2021 dengan jumlah peserta 285 orang. Dan keempat, yakni dengan tema Jati Diri Mahasiswa pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan jumlah peserta 334 peserta. Dan yang kelima, dengan tema Tips dan Trik Menentukan Judul Skripsi pada tanggal 8 September 2021 dengan jumlah peserta 200 peserta. Yakni kemudian yang kedua dengan program kerja seminar. Jadi kita ini mengadakan seminar nasional. Itu tuh bertujuan untuk memberikan bekal dan pengetahuan kepada mahasiswa secara umum terhadap pendidikan agama Islam. Semnas atau biasa disebut juga dengan seminar nasional ini berkolaborasi dengan divisi Kominfo. Jadi sasarannya ini kepada mahasiswa umum PAI. Kemudian Semnas ini juga dilaksanakan secara blended, yakni offline dan online pada tanggal 29 September 2021 dengan jumlah peserta 500 orang. Kemudian program kerja yang ketiga itu tentang Lomba Cerdas Cermat PAI yang bertujuan untuk memberikan wadah untuk pembelajaran dan pengembangan bakat, minat, dan pengetahuan kepada mahasiswa PAI. Jadi LCC PAI ini tuh masuk ke dalam serangkaian Harlah PAI yang ke-51 yang telah dijelaskan oleh divisi internal tadi. Sasarannya ini untuk mahasiswa PAI UIN Wali Songo Semarang. Kemudian LCC PAI ini tuh dilaksanakan secara online dan terdiri dari 2 babak, yakni ada babak penyisihan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021 dan menggunakan media Quizizz. Dan babak final pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan menggunakan media Zoom Meeting. Yakni ini tuh LCCPI ini tuh angkatannya terdiri dari angkatan 21 dan 20 yang mengirimkan, jadi di sini mengirimkan 1 tim per kelas untuk mengikuti LCC. Kemudian angkatan 19 dan 18 seperti itu. Dan LCCPI ini tuh per tim ini terdiri dari 3 orang dan mencakup materi tentang keislaman dan umum. Jadi keislaman itu ada seperti kayak sejarah kebudayaan Islam, fikih, akidah akhlak, dan Al-Quran hadis. Dan pengetahuan umum juga seperti statistik, filsafat, psikologi, dan ilmu pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Istiqomah. Selanjutnya itu pemaparan dari divisi Kominfo yang akan disampaikan oleh Mbak Azka Nurfadilah. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Baik, terima kasih kepada Mbak Indri Setianingrum atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami ucapkan dari Divisi Komunikasi dan Informasi kepada segenap HMJ PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, di sini saya Azka Nurfadilah, perwakilan Divisi Komunikasi dan Informasi, akan menyampaikan beberapa program kerja Divisi Komunikasi dan Informasi pada masa periode 2021. Dan kemudian anggotanya meliputi Mas Muhammad Syafiqul Maki, Rahayu Ningsih, Yudo Agil Krisnadi, Ahmad Zidan Rizki, Abdul Hanif Fauzi, Rainita Dian Kusumawati, saya sendiri Azka Nurfadilah, Naila Silmi Kafah, Astia Arlinda, dan Nurul Habibah.
Divisi Komunikasi dan Informasi di HMJ PAI UIN Wali Songo sendiri memiliki tugas pokok, yaitu menjadi jembatan warta secara ijmal yang berkaitan dengan jurusan PAI melalui perealisasian media komunikasi yang atraktif dan dinamis untuk menjadi akar esensial serta teraktual dalam mempublikasikan informasi. Divisi Kominfo kami masih tergolong baru, mengingat Divisi Kominfo baru muncul dan resmi tercantum dalam SK pada Februari tahun 2020. Artinya, Divisi Kominfo baru berumur kurang dari 2 tahun. Hal itu menjadikan fungsi serta program kerja kami sangat dinamis, sesuai relevansi zaman. Karena itu, kami, Divisi Kominfo, tetap berkomitmen pada 4 fungsi kami, yaitu yang pertama, menjadi wadah mahasiswa PAI untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kemahasiswaan. Lalu yang kedua, menjadi penghimpun aspirasi mahasiswa PAI untuk perbaikan kebijakan-kebijakan kampus yang berkaitan dengan jurusan. Yang ketiga, yakni mengelola dan mengembangkan sosial media komunikasi dan informasi himpunan mahasiswa jurusan PAI. Dan yang keempat, yakni mempublikasikan jurusan dengan berbagai kegiatannya kepada halayak ramai. Nah, dari keempat fungsi tersebut, Divisi Komunikasi dan Informasi pada masa periode 2021 ini memiliki 4 program kerja, yang mana yang pertama yaitu PAI Up to Date, yang kedua Basic Media School and Advanced Media School, yang ketiga FASMA, yang keempat Education on Flash News. Nah, dari keempat program kerja ini, Kominfo memiliki 9 kegiatan, yang mana kegiatan pertama yaitu DDP. DDP merupakan singkatan dari Dekat dengan PAI, yakni sebuah program utama yang tentu ada di semua Kominfo manapun, yang pada intinya program kerja ini untuk mempublikasikan informasi dan kegiatan baik dari Prodi maupun dari HMJ PAI UIN Wali Songo melalui media sosial kami. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa pada periode 2021 ini Kominfo mengelola cukup banyak sosial media. Kami mengelola 2 website sekaligus. Yang pertama adalah website hmjpaiuinwalisongo.org.id dan yang kedua adalah pai.walisongo.ac.id. Selain itu, kami juga mengelola beberapa sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Sistik, dan Telegram. Dan juga pada sebulan yang lalu, kami berhasil merilis sebuah aplikasi, yaitu yang bernama aplikasi Sigap PAI, yang teman-teman sendiri bisa mendownloadnya melalui Amazon App Store, atau juga dapat didownload melalui website kami, hmjpaiuinwalisongo.org.id. Kegiatan yang kedua, kegiatan Pustaka PAI, yang mana Pustaka PAI ini hampir sama dengan kegiatan DDP, namun adanya penekanan pada materi seputar perkuliahan. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan IMABA. IMABA sendiri merupakan program kerja yang sasarannya adalah mahasiswa baru yang berisikan informasi seputar SPAN PTKIN, PTKIN, jalur mandiri, jalur beasiswa, dan juga tentunya ada informasi mengenai PBAK. Lalu kegiatan yang keempat adalah pelatihan desain. Kami meyakini bahwa desain grafis adalah sebuah bentuk seni yang tujuannya untuk memecahkan masalah komunikasi melalui kombinasi elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Nah, dari visual itulah kami harapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Calon guru PAI sebagai pendidik harapannya juga bisa memvisualisasikan informasi itu. Maka menurut kami pelatihan desain ini sangat perlu diadakan meskipun sasarannya adalah mahasiswa PAI. Kominfo sendiri telah berhasil mengadakan pelatihan desain sebanyak 2 kali yang berlangsung dengan total 3 hari dengan diikuti ribuan peserta yang berpartisipasi di dalamnya. Kegiatan yang kelima yakni kegiatan pelatihan makalah. Makalah merupakan salah satu jenis karya tulis yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu. Pada umumnya, pembuatan makalah ini ditunjukkan untuk tugas-tugas perkuliahan, sehingga hal ini kami rasa sangat penting mengingat komitmen Kominfo HMJ PAI UIN Wali Songo dalam mewujudkan mahasiswa dengan literasi yang tinggi. Lalu kegiatannya ke-6 yaitu pelatihan esai, yang mana dengan dalih yang sama, yakni literasi, Kominfo pun mengadakan pelatihan kepenulisan esai. Selain bertujuan meningkatkan literasi mahasiswa,
Kominfo PAI juga berkomitmen untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin terjun dalam bidang kepenulisan esai. Dan juga pelatihan ini merupakan suatu garis awal sebelum para mahasiswa mengikuti berbagai perlombaan karya tulis. Lalu kegiatan yang ketujuh, yaitu kegiatan seminar literasi digital yang mana kami berkolaborasi dengan Divisi Pendidikan dan Penalaran. Literasi digital sendiri merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Guru saat ini dan beberapa tahun yang akan datang akan dituntut untuk dapat membuat, berkolaborasi, dan berbagi konten digital secara bertanggung jawab. Karena itu, kepala sekolah, sumber daya kependidikan, dan guru perlu memahami pentingnya literasi digital dalam pembelajaran. Kominfo merasa hal ini penting untuk disosialisasikan ke mahasiswa PAI, karena mereka merupakan calon guru, maka dibuatlah program seminar literasi digital ini. Tak hanya itu, melalui literasi digital juga, mahasiswa PAI diharapkan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berpikir, belajar, berkomunikasi, bekerja sama, dan juga berkarya. Serta kemampuan ini juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik berada di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, tempat kerja, serta lingkungan yang lainnya. Kegiatan yang ke-8 yaitu kegiatan FASMA atau Forum Aspirasi Mahasiswa. Forum Aspirasi Mahasiswa ini sesuai dengan fungsi Kominfo yang kedua, yaitu penghimpun aspirasi mahasiswa PAI untuk perbaikan kebijakan-kebijakan kampus yang berkaitan dengan jurusan. FASMA ini kami gunakan sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pimpinan jurusan. Kegiatan yang ke-9 yaitu Buletin Sigap. Buletin kami berjudul mengulas isu-isu pendidikan yang berjumlah 52 halaman. Buletin ini digunakan sebagai sarana pendidikan dengan komunikasi karya mahasiswa untuk bisa menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain. Itu saja yang dapat Kominfo paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Divisi HMJ PAI UIN Wali Songo. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, baik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada HMJ PAI UIN Wali Songo yang telah memaparkan setiap prokernya. Nah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni Bincang Santai, yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh moderator kita pada pagi hari ini, Saudari Vita Azkiatur Rofiah. Kepada Saudari Vita Azkiatur Rofiah, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, MC. Kita langsungkan saja nggih, ke acara selanjutnya, yakni Bincang Santai bersama HMJ PAI dan juga HMJ UIN Wali Songo Semarang.
Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus HMJ UIN Maliki Malang dan juga UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan ya, untuk saling diskusi, saling bersilaturahmi, walaupun harus terbatas dengan layar dan kaca. Sebelumnya tadi sudah kita selesaikan bersama seluruh rangkaian acara, mulai dari sambutan dan juga udah. Mohon maaf sebelumnya gitu. Kita lanjutkan. Di kesempatan kali ini kita bisa untuk sharing-sharing, kita bisa untuk berdiskusi bersama, saling melontarkan pertanyaan dari HMJ UIN Maliki ke HMJ UIN Wali Songo dan begitu juga sebaliknya. Nah, di bincang santai kali ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Jadi nanti baik dari HMJ PAI UIN Malang maupun dari HMJ UIN Wali Songo, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan, tetapi sebelum itu nanti bagi seluruh HMJ yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau boleh langsung on mic ketika ingin mengajukan pertanyaan, dan silakan untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian pertanyaan tersebut diajukan kepada siapa. Misalkan nanti ada dari HMJ UIN Wali Songo yang ingin bertanya kepada HMJ UIN Malang. Nah, pertanyaan itu diajukan ke BPH atau ke divisi PSDM, ke divisi intelektual ataupun yang lainnya. Dan nanti dari HMJ UIN Malang dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Begitu nggih? Jadi mungkin langsung saja saya mulai. Saya berikan kesempatan kepada HMJ UIN Wali Songo. Mungkin yang mau bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom komentar siapa yang ingin bertanya. Nanti saya persilahkan dulu, baru nanti kalian boleh berbicara. Begitu nggih? Monggo saya persilahkan dari UIN Wali Songo Semarang. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya ini saya awali terlebih dahulu. Oh iya, Mas Nazi selaku Ketua HMJ dari sana. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tunjukkan kepada Mbak Tom Firda Galuh. Mbak Firda masih bergabung ya tentu ya. Mbak Firda, halo. Ngapunten Mas Nazi karena Firda ada urusan jadi masih keluar sebentar. Nanti bisa disambung BPH yang lainnya ya atau wakilnya begitu. Saya sebelumnya tertarik dengan UIN Maliki Malang yang kata-katanya ada wacana yang sudah diterapkan itu wajib 1 tahun di Mahat jika menjadi mahasiswa UIN Maliki. Itu apakah betul begitu ya? Iya, betul. Ya, nah, yang saya tanyakan itu saya tertarik. Dan ketika UIN Wali Songo udah mau ada wacana yang mahasiswa baru akan diwajibkan Mahat selama 1 tahun. Nah, itu untuk mengatasi atau ada ide cemerlang dalam kaderisasinya itu seperti apa gitu? Hal yang membuat struktural keorganisasian HMJ PAI ini masih bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala dari yang Mahat wajib selama 1 tahun itu. Sistem kaderisasinya di Himpunan Mahasiswa PAI Malang itu seperti apa begitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Mas Nazi atas pertanyaannya. Jadi karena dari UJ sendiri
masih belum hadir, nanti jawaban ini akan diwakili oleh CO Networking. Kepada Mbak Indah saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikarenakan BPH masih buji izin ke belakang, ini saya izin menjawab, bagaimana sistem kaderasi ketika mahasiswa mahasantri itu ada di Mahat. Dikarenakan angkatan 20 ini kan belum merasakan Mahat, yang merasakan Mahat angkatan saya, itu sistem kaderisasinya itu dikembalikan kepada ketua angkatan. Nah, kemarin sebelum pandemi itu diadakan kayak gathering, tapi itu yang membuat kayak kegiatan itu dari ketua angkatan. Sedangkan HMJ-nya itu sebagai fasilitator, bagaimana yang menyusun pemilihan siapa ketua angkatannya pada masa itu. Dan kayak kegiatan-kegiatan lainnya itu kayak ada informasi-informasi kayak di backing setiap mungkin pada akhir pekan itu kan kegiatan Mahat kan juga libur setiap Sabtu Minggu, itu ada kayak kegiatan dari HMJ kayak meet up mungkin kok diskusi-diskusi kecil di area kampus. Mungkin dari Mas Nazi ada feedback. Oke, berarti cara menganalisis kaderisasinya di sana itu di sistem angkatan ya. Nah, kan di Mahat kan biasanya peraturannya kalau kegiatan kan nggak boleh malam, itu maksimal mungkin maghrib ya, jam 5 begitu. Nah, untuk persiapan atau kaderisasinya untuk mengajari adik tingkatnya dalam berorganisasi itu bagaimana? Kan dengan keterbatasan waktu yang sangat minim sekali begitu. Karena ini saya di sini di UIN Wali Songo kan baru belajar tahap kaderisasinya seperti apa ketika udah di Mahat semua begitu. Karena kan di UIN Wali Songo baru ada wacana di tahun yang akan datang begitu. Di sini juga saya menjawab itu pada masa yang kemarin itu adanya kayak panitia tambahan, ada dibuka rincian kayak volunteer setiap ada kegiatan MJ. Misalnya kemarin 2 tahun kemarin itu ada kegiatan IF. Nah, IF itu kepanitiaannya itu nggak semua jadi dari MJ, tapi ada dari beberapa adik tingkat itu. Nah, di situ dibuka kayak formulir pendaftaran, terus siapa yang mau mendaftar, terus kalau misalnya ada rapat-rapat itu disesuaikan dengan waktu, misalnya ada jam kosong seperti itu. Kan juga memperhatikan di sini kan juga nggak ada Mahat doang, tapi ada juga PKPBA. Nah, PKPBA ini juga program wajib, apalagi itu dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Sedangkan Mahatnya kan mulainya dari maghrib sampai jam 9 malam. Itu di sela-sela kekosongan itu. Kan kalau kuliah kan pasti ada waktu-waktu yang matkul ada misalnya jam segini sampai jam sekian ada matkul ini. Nah, mungkin di tengah-tengah itu diadakan kayak diskusi buat pembahasan kayak rapat-rapat, dan sifatnya rapat ini panitia dari KMJ itu menyesuaikan dari adik-adik tingkatnya itu. Saling menyesuaikan supaya tidak bertabrakan. Itu. Terima kasih ya, Mbak, dari perwakilan networking yang saya kira sudah cukup untuk jawaban sistem kaderisasinya begitu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak moderator. Oke, Mas Nazi, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh perwakilan dari networking. Mungkin sekarang saya berikan kesempatan bertanya bagi HMJ UIN Malang. Apabila ingin bertanya kepada HMJ UIN Wali Songo, saya persilahkan.
Oke, di sini saya mau bertanya. Izin bertanya nggih, Bu moderator Monggo. diizinkan? Nggih. Sebut namanya dan pertanyaannya untuk siapa? Perkenalkan, saya Indah Maulada dari Divisi Networking. Saya mau bertanya kepada Divisi Eksternal pada program kerja, yakni Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pengabdian. Itu bagaimana sistemnya? Maksudnya itu ditujukan ke siapa pengabdiannya? Itu dari angkatan berapa? Apa cuma angkatan tertentu atau bagaimana? Itu saja sih dari saya. Oke, monggo Sudah dari bisa monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih izin menjawab. Para saya Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk proker itu sendiri dilaksanakan oleh HMJ PAI UIN Wali Songo, bukan dari misal angkatan tertentu gitu. Jadi dari panitianya juga dari HMJ sendiri. Kita menuju sasarannya ke panti asuhan. Jadi kita mengadakan acara di sana, santunan, ceramah, dan menonton film. Intinya kita berbagi bersama anak-anak panti di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Izin menambahkan. Sebelumnya suara saya terdengar enggak ya? Terdengar, Mbak. Baik, karena kan namanya eksternal ya, eksternal kan berhubungan dengan luar. Jadi mengenai lembaga pendidikan dan pengembangan itu kita biasanya ke instansi luar, tapi di wilayah tahun ini kita bekerja sama dengan Pancasila. Jadi itu ya nggak ada untuk angkatan karena kita berhubungan dengan luar, tapi saat pelaksanaan itu kita tetap mengundang perwakilan mahasiswa setiap kelas untuk datang ke acara itu biar kita sama-sama menjalankan kegiatan yang ada di himpunan mahasiswa jurusan PAI itu. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke saya mau menambahi. Oke, monggo, silakan. Ditambahi dulu jawabannya nggak apa-apa. Dari tadi nggak masuk ya suaranya? Untuk suaranya. Benar. Monggo dari UIN Wali Songo. Tadi ada yang ingin menambahkan jawabannya. Mungkin cukup, Kak. Oke, baik. Langsung saya serahkan ke penanya, G. Monggo feedback dari jawabannya sudah diberikan. Tadi kan dari tambahan jawaban itu kan dijelaskan dari beberapa perwakilan kelas. Berarti kegiatannya tuh menyeluruh untuk perwakilan kelas. Berarti kerjasamanya sama Kominfo juga gitu berarti. Kalau misalnya sifatnya ada perwakilan per kelas tadi. Iya Kak. Kan kita juga collab sama divisi internal kan. Jadi dari divisi internal yang menyambungkan kegiatan itu menyambungkan dengan mahasiswa PAI itu sendiri. Jelas mboten nggih? Jelas kok. Itu Kak. Oh. Kalau kegiatannya ini angkatan kemarin sudah terlaksana berarti ya. Soalnya kalau di sini tuh kayak pengabdian itu adanya di divisi keagamaan, kayak misalnya santunan-santunan seperti itu. Kalau alhamdulillah dari
eksternal sendiri dan mungkin dari semua program kerja yang ada di HMJ PAI Unwalisongo itu alhamdulillah sudah terlaksana. Paling ada beberapa, tapi untuk kegiatan-kegiatan besar itu alhamdulillah sudah terlaksana. Terima kasih Mbak. Informasinya sangat sekali. Dari penanya sudah bisa dicukupkan? Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, nggih. Saya persilakan untuk HMJ UIN Walisongo. Apabila ada pertanyaan kepada HMJ PAI UIN Malang, saya persilakan sebutkan namanya dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Monggo. Izin bertanya. Nama saya Osela Savana. Mau bertanya kepada divisi entrepreneur. Di sini saya tertarik ya divisi entrepreneur. Untuk proker yang kolaborasi bisnis pihak eksternal itu sistemnya bagaimana? Apakah sudah terlaksana dan sistemnya bagaimana serta hasil dari proker itu disalurkan kemana gitu. Terima kasih. Oke, monggo langsung dari divisi entrepreneur bisa menjawab pertanyaan dari UIN Walisongo. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk kolaborasi bisnis ini alhamdulillah sudah berjalan. Nah, untuk sistemnya itu kita membuat bisnis pihak eksternal yang ingin bekerja sama dengan HMJ PAI. Jadi nanti kita sistemnya itu memakai MOU atau surat kerjasama. Begitu. Jadi contoh mudahnya yaitu kita seperti reseller gitu. Nah, untuk alokasi dananya, pemasukan itu kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan HMJ PAI, khususnya yang divisi entrepreneur. Kan seperti yang kita ketahui, dana dari atasan dari fakultas itu kan turunnya setelah kita mengajukan LPJ. Nah, maka dari itu untuk membantu anggaran sebelum terlaksana kegiatan itu dari pemasukan kolab bisnis tersebut gitu. Ya, terima kasih. Oh iya. Bagus. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sangat memotivasi kami, mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk kami. Oke, baik, saya rasa pertanyaannya cukup, nggih. Langsung saja kita ke pertanyaan yang keempat. Monggo kepada HMJ PAI UIN Malang yang ingin bertanya kepada HMJ UIN Walisongo. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Monggo. Itu nggak mengenai divisi Kominfo. Nah, tadi kan terdapat salah satu proker baru yang mana baru diselesaikan, itu membuat aplikasi Sigap PAI. Nah, itu mungkin bisa dijelasin gambaran umum di dalamnya itu bagaimana yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Terima kasih. Monggo dari divisi Kominfo untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Aman, Mas. Jadi untuk aplikasi sendiri, itu aplikasi Sigap PAI yang sekarang bisa di-download di website hmjpai.unwalisongo.org.id dan juga bisa di-download di Amazon App Store. Nah, jadi aplikasi itu kita coding dengan Android Studio. Dan basisnya itu bisa support di Android 5 ke atas. Jadi sampai Android 11 itu
support aplikasi SIGA PAI. Dan untuk isi dari aplikasinya sendiri itu ada yang pertama ada tulisan-tulisan karya mahasiswa PAI. Kemudian di dalam aplikasi kita juga menyediakan ruang aspirasi juga. Kemudian di sana juga ada data dosen-dosen PAI sendiri, ada kisaran 20-an dosen. Kemudian di situ ada beberapa informasi terkait HMJ PAI sendiri, seperti kegiatan apa aja yang ada di HMJ PAI, kemudian masing-masing divisi seperti apa, itu semuanya sudah ada di aplikasi tersebut. Dan di aplikasi tersebut juga kita ada yang namanya kirim karya, yang itu fungsinya ketika ada mahasiswa PAI yang mungkin memiliki tulisan dan sebagainya, itu bisa diupload juga melalui aplikasi SIGA PAI tersebut. Seperti itu. Monggo feedback dari penanya atas jawaban yang sudah diberikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sudah cukup jelas mengenai gambaran aplikasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penanya dan juga jawaban yang sudah diberikan. Mungkin ini ada satu kesempatan terakhir ya, satu kesempatan untuk HMJ PAI dan juga HMJ UIN Wali Songo untuk mengajukan pertanyaan. Karena memang terbatasnya waktu kegiatan kita hari ini. Jadi ini kesempatan terakhir untuk HMJ PAI UIN Wali Songo untuk mengajukan pertanyaan kepada HMJ PAI UIN Malang. Monggo, yang ingin mewakili bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Nur Fadila. Izin bertanya mengenai laboratorium PAI yang ada di UIN Malang. Yang ada di UIN Malang itu sistemnya seperti apa ya, Mbak? Terima kasih. Mohon maaf dari Mbak Aska. Mohon pertanyaannya diulang lagi, nggih. Baik, saya ulangi. Saya izin bertanya mengenai laboratorium PAI itu sebenarnya di UIN Malang itu sendiri laboratorium PAI itu sistemnya bagaimana ya, Mbak? Gitu. Oke, siap. Alhamdulillah pertanyaannya sudah bisa ditangkap. Monggo dari HMJ PAI UIN Malang yang mewakili untuk menjawab. Saya persilahkan. Oke, di sini saya mau mewakili menjawab mengenai laboratorium PAI. Nah, di sini itu laboratorium micro teaching. Nah, micro teaching itu bukan terkhusus untuk jurusan PAI saja, tapi di semua jurusan yang berbasis pendidikan itu bisa menggunakan laboratorium itu. Nah, adapun fungsi dari micro teaching sendiri itu sebagai kayak tempat praktek-praktek pengajar. Nah, itu setiap semester itu ada matkul yang mengkhususkan untuk mempraktek mengajar ini. Dan untuk laboratorium PAI sendiri itu bukan hanya buat PAI sendiri juga sih, itu bisa digunakan buat kayak acara-acara lain mungkin yang bisa mimbar bebas itu bisa. Jadinya intinya kayak multifungsi buat laboratorium PAI, tapi mikro aja, bukan laboratorium khusus PAI sendiri.
Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Apa bisa dicukupkan, Mbak, jawabannya? Bisa, Mbak. Terima kasih. Izin bertanya, monggo. moderator. Monggo. Untuk dari HMJ PAI UIN Malang, silakan untuk bertanya kepada HMJ UIN Wali Songo. Tadi kan terkait pemaparan program kerja itu kan ada malam keakraban ya. Nah itu kan pastinya diadakan secara offline gitu kan. Jadi semuanya hadir di satu forum gitu. Nah kira-kira untuk mengatasi anggota-anggota yang tidak bisa hadir gitu karena sekarang kan masih pandemi, mungkin dari orang tuanya tidak diizinkan atau bagaimana. Nah itu kan dia tidak ikut malam keakraban. Nah artinya kan chemistry antar yang ada di forum dan juga tidak itu kan berbeda gitu. Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Ya, terima kasih. Baik, silakan dari HMJ UIN Wali Songo untuk menjawab pertanyaan. Biar bisa mengajar maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Mbak. Apakah suara saya bisa terdengar? Waalaikumsalam. Bisa terdengar. Monggo langsung dijawab. Iya, perkenalkan nama saya Wahyu Nadifatul Hasanah. Selaku salah satu panitia dari acara malam keakraban tersebut. Mohon maaf tidak bisa on kamera ya. Tadi pertanyaannya, bagaimana solusi untuk tiap peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan makrab karena berbagai alasan, entah izin orang tua ataupun yang di pondok, seperti itu. Nah, mohon maaf, masih... Iya, ada beberapa mahasiswa yang memang dia tinggalnya itu di pondok gitu. Nah, untuk mencari solusi dari kegiatan dari permasalahan tersebut, jadi di pondok itu kan peraturannya itu kan boleh keluar sampai jam 5 sore. Nah, di situ kami dari panitia itu menyediakan akses untuk bisa mengikuti makrab itu, tetapi nanti saat jam 5 sore itu ada beberapa peserta yang diantarkan pulang oleh panitia begitu. Jadi kita menyediakan transportasi untuk antar jemput seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, Oke, baik. Dari penanya. Oh, ada tambahan jawaban dulu. Izin menambah ya terkait untuk mengajak kenalan dulu ya, nama saya Andi Setiawan. Di sini saya menjadi ketua panitia makrab PAI 2021 yang akan dilaksanakan H-6 ya. Jadi untuk usaha kami panitia dalam mengajak maba untuk ikut makrab, yaitu yang pertama kita tawarkan semuanya benefit dari makrab itu sendiri. Seperti kita kita menyediakan sertifikat cetak, pengalaman, ilmu, dan yang paling penting itu kita yang namanya kayak haus sekali dengan yang namanya sertifikat ya. Jadi karena itu juga penting buat besok saat jadi kelulusan kalau sertifikat itu, jadi maba jadi agak takut atau bimbang kalau nggak ikut seperti itu.
Dan untuk mengantisipasi yang dipenuhi, kita juga membuatkan surat izin resmi ya dari kami sendiri ditujukan oleh pengasuh. Karena alhamdulillah dari pondok pesantren di sini juga banyak yang longgar, seperti boleh keluar asal ada surat izinnya dan jelas seperti itu. Tapi juga ada ya pondok yang memang kekeh nggak boleh keluar untuk malam. Karena untuk maba PAI itu rata-rata itu anak pondok seperti itu. Sekian. Oke, mungkin dari penanya, feedback dari jawabannya mungkin bisa diberikan. Baik, terima kasih sudah bisa dipahami. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan, Ge, diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya juga mohon maaf karena dalam diskusi ini memang terbatas oleh waktu dan kita juga berada dalam forum online, sehingga chemistry dari diskusi ini juga mungkin agak kurang berasa gitu, Ge. Jadi mungkin diskusi-diskusi ini, pertanyaan-pertanyaan ini yang dimiliki oleh baik dari HMJ PAI maupun dari HMJ UIN Wali Songo mungkin bisa disimpan terlebih dahulu dan kemudian bisa dikomunikasikan di lain waktu. Dan semoga saja kita punya kesempatan untuk bertemu secara nyata, baik nanti di Malang maupun di Semarang. Semoga silaturahmi tetap terjaga walaupun via online seperti ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para penanya-penanya dan juga para penjawab yang sudah bersedia hadir dan juga teman-teman semua. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita bawa ke HMJ masing-masing. Mungkin itu saja dari saya, dan saya mengingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi link absensi yang sudah disebar di room chat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan langsung saja saya serahkan ke MC. Oke, baik, terima kasih saya sampaikan kepada moderator Mbak Fida Askiatrofia yang telah memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, mungkin marilah kita dengarkan sepatah dua kata dari Ketua Pelaksana Safari HMJ pada tahun ini. Kepada Saudari Novida, kami persilakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf terlebih dahulu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kepada seluruh peserta Safari HMJ pada pagi hari ini. Mungkin dari pelaksanaan mungkin kurang maksimal, kemudian juga dalam pelaksanaan mengalami kemunduran dalam pelaksanaan. Saya ucapkan terima kasih
saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia HMJ PAI Malang yang telah melaksanakan maaf sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh panitia Safari HMJ yang telah membantu pelaksananya kegiatan pada pagi hari ini, dan tak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota HMJ PAI UIN Walisongo yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Safari HMJ pada hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih saya sampaikan. Kini telah sampai ke penghujung acara, yaitu doa yang mana dalam hal ini akan dipimpin oleh Saudara Alan Syahrial. Kepadanya kami persilakan. Baik, sebelumnya apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara demi acara yang telah kita lalui bersama dari awal hingga akhir senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabulil Fatihah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah usai. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Rizka Putri Asyafi'i selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Al-insan bitafkir, wallahu bitaqdir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya on cam dulu ya, kita ambil gambar. Sudah, Kak. Siap.